Ini? Lah, terus di mana dia itu? My name is Kona Alexandra. Biasa dipanggil Pak Kona. Pak Budi adalah kepala sekolah di sebuah sekolah menengah yang cukup terpandang, Dakota School. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh perhatian. Namun, di balik ketegasannya, Pak Budi menyimpan satu keinginan pribadi yang belum juga tercapai. Menikahi wanita yang telah lama ia cintai, ibu dari Dot. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama, saling mengenal, saling menghargai. Namun ada satu penghalang besar, Dot. Dot bukan anak yang mudah diyakinkan. Ia tumbuh sebagai sosok pelindung bagi ibunya. Sejak ayahnya meninggalkan mereka bertahun-tahun lalu, ia melihat sendiri bagaimana ibunya berjuang sendirian. Bagaimana luka-luka yang dalam tak pernah benar-benar sembuh. Maka, saat Pak Budi menyatakan niat untuk menikahi ibunya, Dot tak serta-merta mengiyakan. "Saya bukan menolak, Pak," kata Dot suatu malam saat Pak Budi mengunjunginya. "Tapi kalau Bapak benar-benar serius ingin masuk dalam keluarga ini, buktikan dulu. Saya hanya satisfied." Pak Budi menatap Dot dengan penuh perhatian. "Apa syaratnya?" "Saya, Kona, dan Peot harus bisa bekerja sebagai guru di Dakota School, tempat Bapak pimpin. Kalau Bapak bisa wujudkan itu, baru saya pertimbangkan untuk kasih restu." Pak Budi terdiam. "Sirat itu tak main-main. Tapi tiga sekaligus. Ai tahu ini bukan soal pekerjaan semata. Ini soal kepercayaan." Dot ingin melihat apakah Pak Budi mampu memperjuangkan orang-orang yang penting baginya, sama seperti ia memperjuangkan ibunya. Dengan berat hati namun penuh keyakinan, Pak Budi menyanggupi. Beberapa minggu kemudian, proses untuk mengangkat Dot sebagai guru dimulai. Ia diprioritaskan karena latar belakang pendidikannya sesuai dan kebutuhannya mendesak. Namun saat Dot mulai aktif mengajar, ia mulai curiga. Tak ada kabar apapun soal Kona dan Peot. Awalnya ia diam, tapi lama-lama kecurigaannya tumbuh jadi kekesalan. "Pak Budi janji sama saya," katanya kepada ibunya. "Tapi dua sahabat saya masih di rumah, nunggu kepastian yang gak pernah datang." Ibunya mencoba menenangkan, menjelaskan bahwa prosesnya memang butuh waktu. Tapi Dot merasa dibohongi. Ia merasa dikhianati. Di balik layar, Pak Budi memang sedang berjuang keras. Ia menghadapi birokrasi yang rumit, aturan perekrutan yang ketat, dan tekanan dari dewan sekolah. Ia bahkan sempat diminta memilih satu dari dua. Mempercepat pernikahannya atau menunda dulu urusan rekrutmen itu. Tapi Pak Budi menolak. Ia tahu, jika ia memilih jalan pintas, ia akan kehilangan kepercayaan dari Dot. Maka ia putuskan untuk memperjuangkan semuanya. Namun waktu terus berjalan. Dot makin tak sabar. Ia akhirnya menghadap langsung ke Pak Budi. "Kalau dalam waktu dekat Kona dan Peot belum juga masuk, anggap saja urusan kita selesai. Saya nggak akan kasih restu Bapak nikahin ibu saya. Bukan sekarang, bukan nanti. Selamanya." Kata-kata itu seperti tamparan. Tapi Pak Budi tahu, itu bukan sekadar ancaman. Itu luka. Luka dari anak yang terlalu lama menjaga ibunya sendiri. 3 bulan kemudian, suasana Dakota School berbeda. Hari itu diumumkan bahwa 2 guru baru akan bergabung. Semua guru berkumpul di aula, termasuk Dot yang datang tanpa harapan. Namun begitu 2 orang itu naik ke atas panggung, wajah Dot berubah. Kona dan Peot berdiri dengan seragam resmi, tersenyum canggung sambil melirik sahabat mereka. "Dr. Paku." Ia menatap Pak Budi yang berdiri di sisi ruangan, hanya tersenyum kecil. Tak berkata apa-apa. Usai acara, Dot menghampirinya. Hening sejenak. Lalu Dot berkata pelan, "Kenapa nggak bilang dari awal, Pak?" Pak Budi tertawa kecil. "Kalau saya bilang, kamu nggak akan belajar sabar." Dot menunduk, tersenyum tipis. "Restu saya bukan karena Bapak berhasil bikin kami bertiga jadi guru. Tapi karena Bapak nggak nyerah, bahkan waktu saya bilang saya nggak akan pernah kasih restu." Pak Budi menatapnya, kali ini dengan mata yang sedikit berkaca. "Kalau saya nyerah, saya bukan orang yang pantas dampingi ibumu." Dot mengangguk. "Jagain ibu saya. Kalau Bapak pernah ingkar, saya tetap anaknya." Mereka tertawa. Di ruangan itu, tanpa pelukan, tanpa air mata, restu itu akhirnya diberi. Dan hari pernikahan pun datang. Bukan hanya pernikahan 2 orang dewasa yang saling mencintai.
Tapi juga bersatunya 3 sahabat dan seorang kepala sekolah dalam satu misi, memperjuangkan yang mereka yakini benar. Pernikahan Pak Budi dan Ibu Dhot berjalan sederhana namun penuh haru. Tidak ada pesta besar, hanya acara keluarga yang hangat di ruang serbaguna sekolah. Para guru hadir, para murid ikut menyumbang lagu, dan 3 orang, Dhot, Kona, dan Peot, duduk berdampingan, menjadi saksi bahwa cinta bisa diperjuangkan, asal tidak hanya dengan kata, tapi dengan tindakan. Setelah pernikahan, hari-hari baru dimulai. Dhot, yang tadinya sekadar guru baru, mulai dipercaya menangani program bimbingan siswa. Peot mendapat tugas sebagai guru olahraga, dan Kona, yang dikenal paling disiplin, dipercaya memegang bidang kurikulum. Namun, seiring waktu, masalah mulai muncul. 1. Konflik peran dan wewenang. Dhot merasa mulai ditekan oleh posisi barunya. Ia bukan hanya guru, tapi juga anak tiri kepala sekolah. Banyak guru lain yang mulai bisik-bisik di ruang guru. Wajar si Dhot cepat naik, kan sekarang anak kepala sekolah. Dhot pura-pura tak dengar, tapi hatinya geram. Ia ingin diakui karena kemampuannya, bukan karena statusnya. Peot dan Kona juga mulai merasakan tekanan. Mereka senang menjadi guru, tapi perhatian lebih yang diberikan Pak Budi ke Dhot membuat mereka canggung. Kadang mereka tak enak saat harus berbeda pendapat, takut dianggap melawan keluarga. 2. Masalah di antara sahabat. Pada suatu rapat internal, Kona menegur program ekskul baru yang diajukan oleh Dhot karena menurutnya kurang realistis. Aku cuma bilang, ini belum waktunya diterapkan. Kita butuh sistem yang kuat dulu, kata Kona dengan tenang. Tapi Dhot tersinggung. Kamu pikir aku asal bikin program? Ini udah aku riset, Kon. Bukan soal itu, DH, tapi kamu harus bisa dengar juga saran. Jangan kebawa perasaan. Keheningan mengisi ruangan kecil itu. Peot hanya bisa duduk diam, bingung memihak siapa. Hari-hari setelah itu terasa canggung. Mereka yang dulu satu suara kini mulai terpecah oleh jabatan, ego, dan tekanan dari luar. 3. Pak Budi dihadapkan pilihan sulit. Sebagai kepala sekolah, Pak Budi mulai mendapat keluhan dari guru-guru senior soal keluarga yang terlalu mendominasi. Ini sekolah, bukan tempat urusan keluarga diselesaikan. Pak, kata seorang guru senior saat rapat staf. Pak Budi pulang dengan wajah letih. Ibu Dhot, yang kini sudah jadi istrinya, melihat itu. Kamu harus adil, BI. Jangan biarkan posisi kamu membuat anak-anak kita kehilangan arah. Pak Budi menghela napas panjang. Ia tahu, ujian sesungguhnya justru dimulai setelah restu itu datang. Kona memutuskan mengajukan mutasi ke sekolah lain. Ia merasa, persahabatannya dengan Dhot dan Peot lebih berharga daripada bertahan di lingkungan yang membuatnya sulit jadi diri sendiri. Peot mulai ragu. Dhot merasa ditinggalkan. Kalau kalian pergi, apa artinya semua perjuangan kemarin? Katanya saat bertemu mereka di taman belakang sekolah. Kona menjawab lembut. Justru karena itu, DH, kita udah berjuang bareng, tapi sekarang kita perlu ruang. Bukan untuk kabur, tapi untuk tumbuh. Malam itu, Dhot merenung lama. Ia sadar, perjuangan bukan hanya soal mencapai tujuan, tapi juga soal menjaga yang diperjuangkan agar tak hancur karena kesalahpahaman. Beberapa bulan kemudian, Dhot berdiri di depan kelas. Lebih dewasa dari sebelumnya. Peot masih di sekolah, jadi sahabat, bukan pengikut. Kona akhirnya kembali, tapi bukan sebagai guru, melainkan sebagai pembicara tamu dalam program guru tamu yang diinisiasi Dhot. Pak Budi dan Ibu Dhot menyaksikan semua dari jauh. Restu itu, yang dulu terasa berat, kini menjadi jembatan bagi pertumbuhan semua orang. Dan di akhir cerita, Dhot menulis di papan. Kadang kita harus melepaskan genggaman untuk belajar saling menemukan kembali.